mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Sang Khalik pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Salawat serta salam semoga dapat tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 28 Rajab 1443 Hijriah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Fatih Kendari. Sebelum kita memasuki acara, perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh peserta sekalian, Israeliat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sudah masuk pada pukul 9 lewat 6. Tetapi biasanya kita sudah memasuki acara pertama seperti bagaimana berlangsung. Kemudian acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tafina Fajrin Akwadi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shallallahul alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia dan nikmatnya, sehingga pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini bertepatan dengan 28 Rajab 1443 Hijriah, dan alhamdulillah penanggalan 28 Rajab juga bertepatan dengan 28 Februari. Ini adalah sebuah kenikmatan, setidaknya hingga pada 28 Rajab atau 28 Februari hari ini Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa datang di Masjid Al-Fatih sebagai bagian dari syiar Islam. Terus kita menjadi muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan berusaha
maksimal memakmurkan masjid kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan insyaallah kita semua tetap istiqomah dalam Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan banyak terima kasih. Syukran jazakumullah khairan kepada beberapa ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang telah menyisihkan waktu berkenan hadir pada kesempatan hari ini sebagai kegiatan perdana untuk Isra Mi'raj di masjid ini. Ini adalah sebuah kesyukuran yang teramat besar buat kami selaku Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Fatih yang alhamdulillah kurang lebih sudah sekitar 1 tahun. Masjid ini alhamdulillah kurang lebih tanggal 24 Februari 2021 yang lalu kita sudah mulai meletakkan batu pertama. Alhamdulillah inilah progres yang terjadi saat ini sudah kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. InsyaAllah Allah selalu senantiasa memberkahi kehidupan kita semua. Amin. Bapak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqomah semua. Hadirin sekalian, kami dari Masjid Al-Fatih setelah menyelesaikan program sosial pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan antara warga sebelah sana dengan masjid. Kemudian insya Allah setelah itu kita akan melanjutkan program-program sosial lainnya. Salah satunya adalah insya Allah kita akan bekerjasama dengan teman-teman tim medis untuk sunatan massal. Kemudian juga insya Allah untuk pembagian beras murah. Kalau minyak goreng kita belum mampu karena ada mahal. Kalau beras murah alhamdulillah ada donatur kita yang sudah siap. Kemudian di masjid kita juga selain kita sudah melaksanakan sholat Jumat, alhamdulillah rutin kita ada Jumat berkah. Jadi setiap sholat Jumat, jamaah sholat Jumat kita harapkan juga pulang sebab ada pembagian nasi bos, nasi kotak. Alhamdulillah. Dari mana dananya? Alhamdulillah kita punya donatur yang sudah selalu standby ketika kita butuhkan. Jadi ini yang kita sangat bersyukur pada dermawan-dermawan kita banyak kemudian memberikan donatur untuk masjid kita ini insyaallah. Mudah-mudahan pada atau Ramadan, agenda-agenda Ramadan itu insyaallah kita akan semarangkan. Tentu ada perlombaan anak-anak PPA, ya ada lomba azan, tadarus dan sebagainya. Kemudian juga di masjid ini ada buka puasa bersama, ada sahur bersama, ada iktikaf, ya kita bermalam di masjid seluruhnya Bapak. Ada sekalian kita bermalam di masjid untuk Ramadan dan kita siapkan buka puasa dan sahur bersama insyaallah. Pada bulan Juni untuk kemudian juga kita terima zakat. Nah di masjid ini juga insyaallah kita terima zakat dan insyaallah kita distribusikan 100% kepada 8 aslam. Tidak ada untuk amil. Amil itu bagi kota itu 12,5% bagian amil atau petugas pengumpul zakat. Tapi di masjid kita ini insya Allah untuk amil atau petugasnya 0%, tidak boleh mengambil bagian itu. Sebagaimana juga yang kita sudah laksanakan di Masjid An-Nur Kompleks BPN Kuatu. Jadi yang itu kita adopsi, kita bawa ke sini insya Allah. Kemudian untuk sholat Id kita masih mengkoordinasikan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri Idul Adha. Karena ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Ya, apakah kemudian kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat Id sendiri karena kita belum tercatat di rayon. Ada rayonnya. Insya Allah nanti kita akan bersurat ke Kabakdes Kota Kendari insya Allah. Pada bulan Juni juga insya Allah sudah ada juga siap yang mau membawa sapinya ke sini insya Allah. Kita
kita akan melaksanakan kurban yang sudah kami dijanjikan atau disampaikan oleh para dermawan, kurang lebih 30 ekor sapi. Jadi 30 ekor sapi, alhamdulillah sudah siap. Tinggal kesiapan kepanitiaan masjid ini. Jadi karena ini perdana, saya belum riakan yang 30. Yang saya sudah riakan itu adalah 10 ekor. Saya sudah riakan 10 ekor, insya Allah kita siap eksekusi. Kalau untuk tambah 20, saya mesti pastikan dulu kepada panitia. Kalau sanggup, kita laksanakan. Kalau tidak sanggup, kita mundur karena ini menyangkut amanah. Yang satu kita laksanakan, kalau kita tidak amanah, maka akan mencederai kepercayaan para donatur-donatur kita untuk menyampaikan kurbannya di masjid ini. Selain itu, sampai hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para dermawan. Ada yang menyumbangkan tegelnya, alhamdulillah. Ada yang menyumbangkan spandeknya. Semua ini adalah sumbangan semua. Kemudian menyumbangkan pasir dan lain sebagainya. Semoga insya Allah dalam waktu dekat nanti kita ini terus berbenah. Dan setelah selesai pembangunan, maka kita hentikan seluruh pembangunan. Cukup yang penting nyaman jamaah datang sholat, kita lengkapi dengan fasilitas yang nyaman. Setelah itu kita cukupkan pembangunan. Apa yang kita lakukan setelah itu? Program sosial kemanusiaan, program-program keagamaan, pengajian dan sebagainya, itulah yang akan kita lakukan. Jadi kalau saat ini presentasinya 80% fisik, 20% non fisik. Nanti setelah fisiknya sudah selesai kita rubah 80% kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian 20% untuk fisik. Nah, kemudian mohon maaf ini untuk kami di sini di masjid, untuk anak-anak TPA kita, insya Allah minggu ini kita sudah mulai mengaji. Minggu ini anak-anak TPA kita sudah mulai mengaji. Dengan terlebih dahulu kita akan menyaring siapa yang ikro, siapa yang Quran besar. Quran besar itu akan mengajar ikro. Nah, sebagai bentuk pelatihan untuk adik-adik yang sudah Quran besar. Nah, kemudian alhamdulillah juga sholatnya. Cuma di sini kalau anak-anak itu kita memang terkesan membiarkan kalau agak sedikit ribut. Kami tidak ribut secara langsung. Kenapa demikian? Karena ini adalah berdasarkan ajaran Islam. Anak-anak di masjid itu tidak boleh dibentak-bentak, tidak boleh dimarahi. Tinggal diberitahu baik-baik saja. Jadi mungkin kalau nanti ada jamaah yang datang sholat, kenapa ada yang ribut? Itu bukan sengaja kami biarkan, tapi memang ada pembinaan khusus. Setelah sholat kita sampaikan baik-baik. Tidak sampaikan secara umum atau bentak-bentak, karena itu tidak bagus untuk pendidikan anak-anak TPA kita. Demikian saya kira untuk sambutan kami dari DKM Al-Fatih, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fatih Kota Kendari. Mudah-mudahan insya Allah dengan momen Isra Mi'raj ini kita bersama-sama untuk membangun masjid kita ini. Masjid ini bukan masjid golongan, bukan masjid mazhab, bukan masjid kelompok, bukan. Masjid ini masjid kita semua. Di sini kita kurus, di sini kita tahlilan, di sini kita yasinan, di sini kita baca-baca. Ya, jadi itu kita lakukan sama dengan masyarakat umum. Termasuk kalau misalnya ada yang meninggal dunia, insya Allah masjid ini juga siap untuk menghandle penyelenggaraan jenazahnya, insya Allah. Termasuk pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz, insya Allah kita khotmahkan. Demikian dari kami, syukur jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada moderator dan selanjutnya insya Allah kami mohon kesediaannya Al-Muharram Al-Ustaz Imran Jamil SPD. Itu adalah dari Pondok Pesantren Barat Al-Ihsan Kota Kendari. Beliau kepala sekolahnya di sana berkenan hadir untuk mengunjungi masjid kita ini, insya Allah. Mengapa kami mengundang dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Barat Kota Kendari? Karena ini kita akan meminta banyak ilmu dari beliau untuk pengembangan masjid kita. Masjid kita ini bukan hanya sholat puasa zakat yang kita urus, tetapi pengembangan sosial juga, pendidikan juga kita akan urus ke depan. Karena itu alhamdulillah beliau berkenan hadir meninggalkan pondoknya yang jauh-jauh. Alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita berangkat ke acara selanjutnya, selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak sekalian di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Berakbar Rajab dengan tema kewajiban salat dan kebangkitan Islam. Selanjutnya adalah sambutan selanjutnya adalah berakbar insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Imran SPB. Kepadanya Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabul hadits as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna wa ittalabat sabair sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah karim. Alhamdulillah, mari henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayah sehingga Allah SWT pada pagi hari ini masih mentakdirkan kita bertemu dalam rangka untuk bermuajahah, dalam rangka untuk sama-sama duduk di sebuah majelis Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Fatih Kota Kendari. Semoga insya Allah pertemuan kita ini pertemuan barokah, pertemuan yang bawa kepada kebaikan, dan pertemuan yang semakin meningkatkan ukhuwah di antara kita, dan pertemuan yang senantiasa mengatakan kita sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mana pertemuan dua orang beriman itu adalah mereka senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman itu, laki-laki dan perempuan, mereka hendaknya menjadi penolong antara yang satu dengan yang lain. Dalam perkara apa? Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf, bersama-sama mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, saling mencegah kepada kemungkaran. Wa yuqimuna sholata, saling mengajak untuk mengerjakan sholat. Wa yutuna zakata, dan saling bersama untuk menunaikan zakat. Nah, ini adalah karakter kita sebagai orang-orang beriman. Jangan kita mengambil karakter sebaliknya, sebagaimana Allah katakan, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang munafik itu juga senantiasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain. Dalam perkara apa? Ta'muruna bil munkar, mereka mengajak kepada kemungkaran. Wa tanhauna 'anil ma'ruf, mereka mencegah kepada kebaikan. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Masyaallah muslimin, azallahu wa iyyakum. Adapun tema yang dikasih kami pada hari ini insyaallah yaitu kewajiban sholat dan kebangkitan umat. Ini sebenarnya materi yang sangat berat.
Kalau hanya kewajiban sholat, bisa kita comot sana, comot sini terkait dengan dalil. Yang ini disampaikan Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi diawali dengan kata Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang mana dia sanggup memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masjidil haram ke masjidil aqsa, yang jaraknya saat itu adalah puluhan mil. Yang biasanya kalau pedagang dari Makkah ke Syam itu Madinah, itu Syam ke Palestina itu makan waktu sampai bulan atau sampai. Tapi Allah memperjalankan hambanya Muhammad itu hanya satu malam. Tidak sampai di situ, tapi Allah katakan barakna haula, naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat. Sholat apa? Anak sekalian, sholat apa yang diperintahkan? Sholat 5 waktu. Oke. Saya ingin sampaikan beberapa hadis. Yang pertama, ada yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah 50.000 satu orang. Oke. Siap. Satu orang. Untuk 4 orang katanya. Ini 50.000 satu orang. Oke. Yang pertama, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat dari Sidratul Muntaha. Berapa kali awalnya diperintahkan umat Muhammad sholat selama sehari semalam? Enggak tanya satu orang. Berapa kali? 50 kali. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi 50 kali. Siapa namanya? Sebentar, selesai acara menghadap. Banyak orang dengar pertanyaan. Terus yang kedua, Orang Jawa. setelah menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 50 kali sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad turun lagi. Setelah itu Nabi Muhammad bertemu dengan salah seorang nabi dari 25 nabi dan rasul. Dan dia mengatakan, berapa kali umatmu diperintahkan sholat? Nabi Muhammad menjawab, adalah 50 kali sehari semalam. Terus Nabi itu mengatakan, minta lagi menghadap kepada Allah, minta dikurangi. Karena sholat 50 kali dari semalam umatmu tidak sanggup. Maka naiklah Nabi Rasulullah menghadap kepada Allah meminta dikurangi. Pertanyaan kedua, Nabi siapa yang memerintahkan Muhammad untuk menghadap kepada Allah minta dikurangi sholatnya 50 kali sehari semalam? Nabi Musa. Oke. Yang kedua, benar. Nabi Musa. Jawabnya benar. Jadi Nabi Musa. Oke. Jadi sekarang sudah dua hadiah yang didapat. Berarti lagi 2 lagi. Oke. Jadi selanjutnya. Nah ini masing-masing dulu ya, sebentar berikutnya. Jadi ingatkan masih dua challenge lagi yang harus kita selesaikan. Nah, jadi saya ingin membacakan salah satu hadis Rasulullah SAW. Furidat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia
ini sholatu khamsina summa nukisat hatta julat khamsan. Rasul bersabda, telah difadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau disrohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau diperintahkan mengerjakan sholat selama sehari semalam itu adalah 50 kali. Nah, jadi ini adalah hadis Rasulullah SAW. Setelah itu lalu dikurangi hingga menjadi 5 kali sehari semalam. Oke, jadi paham ya. Jadi kita sangat beruntung mendapatkan Nabi yang ternyata dia diberikan keringanan mengerjakan amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Nah setelah itu umat Muhammad diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Kira-kira dalam sholat 5 kali sehari semalam itu berapakah ganjaran pahala yang didapatkan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia sholat selama 5 kali sehari semalam? Berapa ganjaran pahalanya? Oke, itu pertanyaan yang ketiga. Ada dari akhwat mereka. Berapa? Yang keras-keras soalnya berdiri. Oh terdapat, yang terdapat diganti yang lain. Oke. Nah berarti kalau supaya materi berlanjut, nah berarti untuk pertanyaan ini pas. Mudah-mudahan ada pertanyaan berikutnya lagi. Nah ternyata kata Rasulullah, dan umat Muhammad jika dia mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, maka Allah memberikan ganjaran sama dengan dia sholat 50 kali sehari semalam. Masya Allah. Kok bisa? Karena Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Islam, barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan, maka Allah kasih pahala 10 pahala kebaikan. Jadi kalau kita sholat anak sekalian, jadi sholat subuh, jika kita kerjakan itu, maka Allah kasih pahala 10 pahala sholat subuh. Kalau kita kerjakan sholat zuhur, maka Allah kasih ganjaran sama dengan kita sholat 10 kali sholat subuh. Nah gimana kalau sholatnya di masjid? Oke. Nah sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau kita sholat di rumah itu pahalanya berapa? Dan kalau sholat di masjid pahalanya berapa? Boleh kita lihat sekarang. Saya aman. Silakan, saya tanya lagi. Hah? Di rumah satu. Kalau di masjid, yang dibantu. Kalau di masjid berapa? Nah, tapi mau dibagi dua. Dibagi dua pahalanya. Tidak dibagi dua hadiahnya. Karena yang satu jauh tadi, kalau sholat di rumah satu berarti 25.000. Yang jawab sholat di masjid berapa tadi? 27. Oke, jadi benar. Jadi dapat aja dua-duanya. Jadi berarti ya. Oke. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati fadlun minas sholati al-fardhi bisabri wa isrina darajah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Makanya nanti sekalian harus rajin sholat ke masjid. Karena kalau dihitung hanya satu kali sholatnya itu mungkin bahkan hanya 27. Kalau sholat di rumah dapat satu, tapi kalau di masjid 27. Tapi jangan dihitung itunya, tapi coba dihitung. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu berapa huruf? Kali 27, ya kan? Allahu Akbar. Berapa huruf? Kali 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali 27 per huruf. Ya kan? Nah, itu. Terus sampai kepada salam, apalagi kalau misalkan baca setelah sholat, setelah surat Al-Fatihah, baca misalkan Alif Lam Mim dari kita mulai sampai misalkan 100 ayat atau ya ada begitu, Masya Allah. Maka tentunya ini adalah bagian daripada keberkahan yang Allah berikan kepada umat Muhammad dengan mengerjakan amal yang sedikit, tetapi Allah kasih dari pahala yang begitu banyak. Siap? Siap sholat di masjid? Oke, lanjut ya. Nah, terus yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah mengangkat derajat orang yang sholat dan akan menghapus dosa orang yang sholat. Gitu. Nah, hadis pertama Rasul katakan as-sholatul hamsu, sholat yang kita kerjakan sehari semalam. Al-Jum'ah ila Jum'ati, dari sholat Jumat yang kita kerjakan sekali seminggu untuk laki-laki. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan 1 kita berpuasa dan sholat sunnah tarawih malamnya selama sekali setahun. Allah Rasul katakan mukaffiratun ma bainahuma, semuanya itu nanti akan menjadi penebus dosa kita, Masya Allah. Tetapi Rasul katakan bagi kita nabat sebagai selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, makanya kalau kalian kita tidak boleh melakukan dosa-dosa besar, karena kalau kita melakukan dosa besar itu adalah sholat kita jangan sampai tidak mampu menjadi penebus dosa. Oke. Nah, di hadis yang lain Rasul bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajibannya ke sholat 5 waktu, dan maka salah satu kakinya itu kata Rasulullah adalah sebagai penghapus dosa, dan langkah kakinya yang satunya sebagai penambah derajat. Apa itu penambah derajat? Menambah kemuliaan bagi pelakunya. Jadi anak sekalian, kalau kita main di masjid itu subhanallah, berarti itu merupakan kemuliaan bagi pelakunya dan penghapus dosa bagi pelakunya. Nah, baik. Berikutnya, nah ini sebelum masuk di game keempat. Nah, ulama berkata, as-sholatu imadud din, wa man aqamaha qad aqama din, wa man tarakaha qad hadama din. Ulama berkata sholat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa mengerjakannya, maka sama dengan dia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia meruntuhkan agama. Maka anak sekalian, jika kita ingin menjadi penegak agama, maka tunaikanlah sholat. Dan kita jangan menjadi hamba yang meruntuhkan agama dengan meninggalkan sholat. Nah, baik. Muncul pertanyaan, apakah memang sholat itu bisa membangkitkan umat Islam? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat berat. Kenapa? Karena setidaknya kita harus mempelajari berbagai macam sejarah. Dalam Sirah Nabawi yang ditulis oleh Profesor Dr. Rawatullah Ahsi mengisahkan terkait dengan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Begitu Rasul sampai di Madinah, yang pertama dibangun apa?
pertanyaan yang keempat. Jadi Nabi begitu sampai di Madinah itu hijrahnya dari Makkah, yang pertama dibangun apa? Apakah dia bikin rumahnya, atau dia bikin rumahnya tetangganya, atau dia bikin apa? Oke, silakan. Dan sebutkan nama golongan. Itu sudah tambah. Nah, silakan. Jadi Nabi begitu menginjakan kakinya di Yasrib Madinah itu, maka Nabi itu membangun pertama apa? Apa dia bangun pertama? Silakan. Masjid. Baik, masya Allah. Boleh ditambah? Masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Jadi sudah 4 pertanyaan yang terjawab. Subhanallah. Jadi ternyata cerdas anak-anak kita. Nah, jadi Rasulullah SAW begitu tiba di Madinah, yang pertama dibangun apa? Masjid. Bukan rumahnya. Masjid Nabawi. Pertanyaannya mungkin kenapa Nabi membangun masjid? Kenapa tidak bangun rumah? Karena masjid merupakan sarana atau wasilah untuk berkumpulnya umat Islam mengerjakan sholat 5 waktu, 5 kali sehari malam. Jadi kalau kita baca fungsi masjid, masya Allah. Jadi fungsi masjid yang pertama adalah sebagai tempat sholat 5 waktu. Yang kedua adalah sebagai tempat menuntut ilmu. Jadi di Masjid Rasul itu banyak majelis-majelis. Untuk apa? Membicarakan terkait dengan perkara perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang masyhur bahwa Rasul bersabda, yang artinya itu sudah hafal hadisnya, Arabnya, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan belajar, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fungsi masjid sebagai tempat belajar. Kalau tempat belajar berarti adalah masjid itu adalah wasilah untuk menjadikan umat Islam itu pintar. Untuk apa dia pintar? Agar dia bisa bangkit menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah katakan, untuk khairu ummati ukhrijat lin-nas, kalian itu merupakan umat yang terbaik Allah ciptakan. Yang mana tugas kita sebagai umat terbaik adalah ta'muru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid itu juga Rasul banyak membantu orang-orang yang tidak punya rumah, sehingga ada yang disebut sebagai ahlus sufah, penghuni teras. Siapa mereka ini? Adalah kaum muslimin yang tidak punya rumah. Di mana inapnya? Di masjid itu. Sambil mereka mencari rumah. Luar biasa. Di masjid sempat mengatur sistem pemerintahan Rasul itu pertama di masjid. Bagaimana mengatur umat, bagaimana mendistribusikan zakat, bagaimana agar hutan dipotong dan seterusnya, bagaimana sampai kepada membicarakan tatkala umat Islam itu diserang oleh umat-umat yang lain. Kalau pada itu jihad, itu dibicarakan sedikit. Masalah ini Assalamualaikum. Yang terakhir, saya ingin menceritakan terkait dengan salah satu masjid atau sebagai sholat itu, sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan, dan dengan sholat itu dia menciptakan suatu pertemuan yang dapat memudahkan orang untuk melaksanakan sholat. Contoh misalkan kita kenal ilmuwan kita yang bernama Ibnu As-Sakir. Ibnu As-Sakir kalau kita buka di Google, dia adalah penemu jam as-sholat. Apa itu jam as-sholat? Yang sekarang mungkin jam digital. Kita mungkin sekarang itu Google Net untuk menentukan yang mana bintang barat, yang mana bumi timur, yang mana bintang utara, yang mana bintang selatan. Itu adalah
ditemukan oleh orang Islam yang bernama Ibnu Asakir. Dari mana pelajari? Sebelumnya ada ilmu Yunani bernama Claudius Ptolemaeus. Ini bahasa aneh. Jadi Claudius Ptolemaeus itu mengatakan yang dianut gereja bahwa pusat perputaran tata surya itu adalah bumi. Bumi diam dan matahari mengitari bumi. Nah, karena memang kalau pada faktanya kita melihat yang berputar itu matahari. Itu teori yang dianut oleh Claudius Ptolemaeus yang disebut dengan teori geosentris. Jadi kalau kita pernah belajar geografi juga dengan itu dapat model ini. Nah, setelah itu muncul Ibnu Asakir. Ibnu Asakir pada tahun 1300 lebih itu, maka dia menemukan bahwa ternyata yang menjadi pusat perputaran tata surya itu adalah bukan bumi, tetapi matahari. Nah, tetapi ini tidak dipublikasi karena kan memang yang bahasa sekarang itu yang menguasai iptek itu adalah bukan orang Islam sekarang. Nah, sehingga memang umat-umat itu cenderung di bahasanya itu kayak dikabur-kabur. Nah, setelah itu 100 tahun kemudian muncullah ilmuwan seterusnya bernama Nicolaus Copernicus. Dia mengatakan bahwa dengan temuannya teleskop itu dia meneliti bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Namun sebenarnya 100 tahun sebelum dia menemukan teorinya, Ibnu Asakir telah menemukan ilmu ini. Nah, untuk apa Ibnu Asakir membuat jam astronomi? Ternyata agar umat Islam itu di setiap kali itu apakah dibaca, muncullah jam itu, dibuatlah jam itu. Untuk apa? Menentukan waktu-waktu sholat. Jadi kita sholat jam 12 untuk sholat zuhur, itu sudah ada. Ditemukan oleh Ibnu Asakir. Sholat asar itu jam 3, sholat maghrib itu jam 6, nah, dan seterusnya. Sholat isya itu jam 7 malam. Nah, ini sebelumnya adalah kalau kita baca bikin sholat yang ditulis oleh Mahmud Latif Al-Ghazali bahwa waktu-waktu sholat sebelum datangnya jam itu adalah pakai matahari. Jadi kalau zuhur itu begitu dia sudah mulai condong sekitar 10 derajat ke arah barat, maka itu menandakan masuknya waktu sholat apa? Zuhur. Nah, begitu asar 45 derajat lebih condong ke arah maghrib, itu masuknya waktu asar. Nah, begitu matahari masih kemerah-merahan, maka itu begitu matahari tenggelam, matahari hilang, tapi cahaya kemerahnya masih kelihatan, itu masuk waktu maghrib. Begitu cahaya matahari itu hilang, gelap ceritanya, itu masuk waktu isya. Dan begitu muncul yang disebut dengan namanya fajar kadhib. Begitu kita bangun subuh, sudah muncul cahaya dari arah timur menuju barat. Berarti itu masuk waktu subuh. Nah, begitulah cara dulu Rasulullah menentukan waktu-waktu sholat. Dan ternyata dengan ketemuan Ibnu Asakir dengan ilmunya tadi membawa kebangkitan Islam. Alangkah bagusnya kalau kita ciptakan jam, dan dengan jam itu membawa perubahan kepada kaum muslimin. Dan orang muslim beserta Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sebagai kesimpulan tadi bahwa mari kita pelihara sholat-sholat kita. Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Walafiqullah akbar, dan maka kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Karena kita mesti harus paham, anak-anak sekalian, dunia ini hanya sementara. Setelah itu kita ajal akan mati. Kalau mati yang dibawa apa? Dari dibawa masa. Apa yang dibawa kalau kita mati?
Kenapa nggak bawa mobil? Kenapa nggak bawa rumah? Ya, jawaban yang cerdas. Jadi sekalian, kenapa kita tidak bawa harta kita mati? Karena harta itu hanya diperuntukkan untuk orang dunia. Jadi disebut sebagai warisan. Yang dibawa apa adalah amal-amal perbuatan kita, amal-amal ibadah kita, amal-amal sholat kita, dan jadikanlah sholat itu sebagai perbuatan as-sholatu mitahun jannah. Sholat itu kunci surga, dan amal yang pertama yang bisa adalah amalan sholat. Kalau baiknya baik sholatnya, maka baik semua amalnya. Dan semoga dengan sholat kita itu mampu membangkitkan kita sebagai hamba dan beriman kepada Allah, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang politikus yang baik, sebagai seorang ekonom yang baik. Dengan demikian akan terciptalah yang disebut sebagai muslim-muslim yang terbaik. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan kami dari kita Ustaz Imran SPD. Selanjutnya pada poinnya adalah pembacaan doa. Saya minta kepada Ustaz Imran SPD untuk memimpin doa. Pada saat saya persilakan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan berupa usia yang panjang, keberkahan berupa ilmu pengetahuan, keberkahan berupa kesehatan, dan keberkahan kepada harta, dan keberkahan kepada anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyya hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fid badanina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina sakawatil maut wa najatan min nar wal afwa min al-hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina min kulli bala'in dunya wa fadl akhirah wa sharri dunya wa sharri akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa tadi merupakan salah satu acara penutup pada kegiatan kita pada webinar pada hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua PKN Muslim Al-Fatih dari baik, ternyata juga lagi penyampaian dari Ketua PKN Muslim Al-Fatih. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan seluruh peserta peringatan Isra Mi'raj dari Muhammad SAW 1443 Hijriah.
Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kami harapkan kepada seluruh para peserta untuk tidak meninggalkan mungkin, insya akan ada kemudian. Kasih berkah. Kemudian sebelum kita tutup mengucapkan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati kesenian yang sudah disiapkan oleh jamaah. Kami umumkan bahwa setiap malam Jumat di masjid ini insya Allah kita akan laksanakan yasinan. Di masjid ini setiap malam Jumat kita laksanakan yasinan ba'da sholat isya. Jadi mohon kehadiran keluarga saya jamaah untuk kita sama-sama baca yasin setiap malam Jumat di masjid kita ini. Carikan di tempat warna hijau. Tempatnya. Siapa namanya? Yuk, ambil. Kita buat ada dosa. Kita mampu dan isi. Ini siapa? Ini kantor. Apa semua Ji? Aku boleh. Ambil. Amira. Dan belum kerja aku kok, dia anak haram katanya. Baca itu dari teman-temannya itu. Iya, sudah lama Mi. Panggil kok. Misalnya untuk ibu-ibu dalam waktu dekat kita akan berinisiatif membantukan
dan Majelis Ta'lim. Insyaallah. Jadi kita berusaha untuk membentuk Majelis Ta'lim sebagai bagian dari wadah untuk komunikasi ibu yang ada di luar sana. Alhamdulillah kita dapat kunjungan dari Majelis Ta'lim Amrul Kompleks Gobeng Kuati. Bagaimana bisa membangunkan komunikasi ada tempatnya sendiri punya majelis. Oh ini nih. Tabe ini. Tabe. Makasih banyak, minta maaf udah diisi. Anjay, kuda